Berikut ini adalah 5 alasan kenapa Komodo Monoy Stand Up Comedy World Tour harus mulai jalan di tahun 2021 ini. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Terjual kepada Mas Panji materi chat mesum. Cerai masih jauh ya. Benar. Jadi pas cerai gak tua-tua banget. Masih muda. lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa seperti itu? Karena kalau misalnya mati mobilnya mau dijual katanya. Gue lihat tuh Gitong tuh pakai masker. Karena jelek kali ya? Bukan. Waduh. Saya juga ular, belajar dari ular. Kobra. Gue udah pernah bikin pengumuman bahwa Komodo Monoy akan kembali jalan. Jadwalnya dari Agustus sampai dengan November 15 kota nasionalnya. 15 kota nasional akan jalan berturut-turut dari bulan Agustus, ditutup di November, terakhir di Jakarta 21 November 2021. Tadinya kan mau 20, 12, 20, jadinya 21, 12, 21, 11, 21. 21, 2. Enggak sih, enggak 21, 2. 21, 11, 21. Nah, penjualan tiketnya gue umumin akan dimulai pada tanggal 5 April di tersinggung oleh panji.com. Itu kan ada kota, ada Istora, ada kota nasional bisa lu klik, ada beberapa kota, pilih kota lu. Nanti lu akan masuk ke situ. Sebenarnya semua tiketnya dijualnya di loket.com sih intinya. Tapi sekalian aja lu masuk ke tersinggung oleh panji.com untuk ngeliat harga tiketnya, periodenya segala macam. Jadi, seluruh 15 kota nasional serempak buka penjualan tiket pada tanggal 5 April 2021. Semuanya tuh. Cuman beda-beda karena beberapa kota udah mulai buka penjualan di tahun 2020 sebelum akhirnya diundur. Ada yang udah mulai masuk ke periode pre-sale. Ada yang baru mulai buka penjualan, jadi ada di periode Wongsoyudan. Nah, untuk yang bertanya-tanya, periode Wongsoyudan itu cuma nama doang. Nggak mesti daftar jadi fanbase atau apapun. Nggak kok, cuma nama periode doang. Biasanya disebutnya pre-sale 1, pre-sale 2 untuk promotor lain. Nah, gue nyebutnya periode Wongsoyudan dan pre-sale, kemudian harga normal. Dan nggak ada on the spot. Karena kalau COVID kayak gini sebaiknya nggak ada transaksi di tempat supaya mengurangi kerumunan-kerumunan. Nah, enak banget kopinya. Nah, ini berarti turnya akan mulai bergulir dan gue baru ngomongin 15 kota nasional, belum yang kota-kota di luar negeri, 5 kota lagi. Dan itu akan terjadi juga. Tapi sangat bergantung dengan apakah kotanya udah ngebuka dan apakah gue siap ke sana. Ada beberapa kota di luar negeri yang udah menghubungi kami, kota-kota di luar daftar, yang menghubungi kami minta didatengin. Di tengah-tengah pandemi udah ngomong kayak gitu, jadi gue sih cukup optimis lah. Nah itu membuat orang bertanya-tanya, si Panji jalan nih berarti nih. Kemarin katanya mau jalan, tapi kok katanya diundur. Terus udah gitu tadinya mau bulan apa, kok diundur lagi, kenapa? Ya kan orang suka nanya, kok diundur lagi sih bang gitu? Kenapa pakai harus diundur lagi? Gue bilang, lu kagak tahu apa di dunia ini namanya pandemi gitu. Harusnya tuh lu bersyukur kalau gue mundurin. Kenapa? Karena gue berarti nggak so tau, gue nggak gila. Ada banyak promotor di Indonesia yang ngerjain event nggak pakai izin. Banyak, gue nggak mau kayak gitu karena kami Comika. Comika membanggakan dirinya sebagai yang terdepan. Dan kalau misalnya lu bilang apa dasarnya lu bilang yang terdepan? Ya lu cari aja promotor lain di Indonesia yang bisa bikin acara stand up di JCC. Tapi sebelum ada yang bisa ngejar sampai sana, sah untuk gue bilang gue yang terdepan. Dan karena kami yang terdepan, kan gue nggak mau sembarangan. Kan sebagai yang terdepan kan mesti nyontohin. Nah makanya gue mundurin itu bagus. Karena berarti gue nggak nabrak aturan. Gue pengen ngikutin aturan. Ketika aturannya memungkinkan gue untuk bikin show, baru gue bikin show. Nah, ini adalah 5 alasan kenapa gue harus bikin itu di tahun ini. Apapun cara yang dibutuhkan. Nah, gue akan jelasin soal apapun cara yang dibutuhkan. Alasan pertama kenapa Komodo Monoy harus jalan adalah karena gue udah megang tiket penonton dari tahun lalu. Kemarin tahun lalu di tengah-tengah pandemi,
kami ngejual lebih dari 10.000 tiket. Lebih dari 10.000 tiket terjual. Yang mana yang istoranya sendiri 3.300 tiket habis dalam hitungan jam. Ludes. Harga tiketnya mahal, sampai 1 jutaan. Ludes. Nah, ketika ada diundur, sewajarnya gue buka ini dong, refund. Karena gue tahu ada beberapa promotor yang nggak buka refund. Menurut gue sih pilihan harus ada di tangan yang punya duit. Apalagi ini kan masa pandemi, orang kan butuh duitnya masing-masing. Jadi gue buka refund nih untuk waktu yang cukup lama, sekitar Desember. Gue udah umumin berkali-kali di sosmed. Gue umumin berkali-kali. Di blast juga emailnya kepada pembeli tiket. Lalu ketika dibuka, dari 10.000 itu yang balikin cuma 1.000-an. Yang lainnya hashtag tim tahan tiket. Kata gue, waduh ini gila nih penonton gue nih. Penonton gue bilang, udah gak apa-apa bang, lu pegang aja duit gue, yang penting gue udah megang tiketnya. Karena mereka tahu susahnya rebutannya kan. Dan beberapa udah dapat fasilitas-fasilitas kayak Comika Lounge, foto bareng dan segala macamnya. Jadi mereka tahan tiket. Jadi gue tuh masih megang duit mereka, ini tuh duit ngambang. Duit ngambang ini. Gue kalau misalkan 2021 nggak jalan, diundur lagi ke 2022, ya masa gue 3 tahun megang duit orang 2020, 2021, 2022? Masa gue 3 tahun? Gue tuh nggak nyaman. Beneran deh, gue nggak nyaman megang duit penonton. Jadi, itu harus dituntaskan lah gitu kebutuhannya. Jadi gue nggak berani megang duit lu lebih lama lagi, walaupun lu mempercayakan kepada gue, tapi gue nggak nyaman lah megang duit lu kelamaan. Terus yang kedua, ini salah satu yang paling banget adalah ini ya, gue nih di dalam kepala gue tuh udah punya set untuk yang selanjutnya. Ini setelah keadaan kahar nih. Jadi abis keadaan kahar itu kan stand up comedy special gue yang ke-8, yang ngelangkahin yang ke-7. Jadi gue bikin yang ke-7 kan, yang ke-7 kan belum jalan nih. Tapi gue punya keresahan terkait pandemi dan tahun 2020, dan ada banyak respon secara artistik yang gue pengen lakukan. Plus gue pengen coba ngebuka jalan gimana sih caranya bikin event yang oke, yang benar, yang baik di masa pandemi. Akhirnya kejadian tuh keadaan kahar, ngelangkahin. Setelah itu, gue masih ada seluruh set lagi. Gue udah nggak sabar pengen bawain set yang ini nih. Udah punya nama gue udah punya nama stand up comedy specialnya. Udah punya namanya, udah punya konsepnya, udah punya jokes-jokesnya. Belum semuanya dites, tapi udah punya. Dan gue nggak sabar pengen bawain yang ini. Tapi untuk yang bawain yang ini, gue mesti kelarin dulu komodo-modo. Masa gue langkahin lagi? Masa udah gue bikin yang ke-9 sebelum yang ke-7 gitu? Gue harus selesaikan dulu itu, baru kemudian akhirnya gue bisa ngejalanin yang ke-9 sih, pertunjukan stand up comedy special ini. Gue gatal banget tuh, gue harus selesaikan. Dan yang komodo-modo sih akan selalu relevan ya, karena kebanyakan gue ngebahas soal ketersinggungan sih di Indonesia akan ada terus gitu. Itu alasan kedua. Gue udah punya set lagi yang ke-9, yang special yang ke-9 ini nunggu gue nyelesain yang ke-7. Nah, alasan yang ketiga kenapa Komodo Menoi itu harus jalan, karena tadi sempat gue ungkit, menurut gue itu tanggung jawabnya Comika. Comika butuh untuk nemuin jalan gimana caranya bisa terlaksana pertunjukannya. Kemarin itu kan para pelaku industri hiburan, terutama industri hiburan panggung, itu kan bikin surat terbuka kepada Pak Jokowi. Nah, itu tuh untuk bikin yang festival-festival gede-gedean. Gue nggak kebayang sih. Merinding gue ngebayangin ini semua festival-festival yang udah di tengah jalan tapi nggak bisa jalan, dan gimana caranya mereka nahan operasional perusahaan-perusahaan ini untuk bisa tetap hidup ketika mereka nggak bisa jalanin festival mereka. I don't judge, right? Gue tahu lagi-lagi publik banyak yang skeptis. Parah gitu kan. Jadi kan waktu itu ada pengumuman, Kapolri dan Kementerian Pariwisata, Bang Sandi bilang bahwa izin acara-acara kebudayaan, acara olahraga segala macam sudah dikeluarkan. Terus publik nyindir, ya nggak kelar-kelar nih COVID gitu. Tapi publik nyindirnya ke arah pemerintah karena mereka tahu mereka nggak bisa nyindir ke arah pelaku. Karena pelaku ini mesti digaji. Nggak kelar-kelar loh orang yang masih hidup dari hutang gitu. Jadi, nah itu kan mereka ya.
Kalau gue kan skala pertunjukannya kan nggak sebanyak mereka. Paling banyak aja gue cuma 7.500 di Istora. Nah, tapi Comika sebagai yang gue yakini sebagai yang terdepan, itu harus nunjukin gimana caranya bikin acara di kondisi seperti ini. Makanya, Komodo itu ada yang outdoor seru banget. Di Bali itu kan gue di Gong Perdamaian. Itu acara seru gila tuh. Gue prediksi gue ya. Satu-satunya yang outdoor soalnya, selain keadaan kahar. Bayangin ada kayak taman gede gitu, terus gue sih ngebayanginnya, tapi kalau bini nanti sakit di punggung ya. Nanti kita lihat lah seperti apa. Tapi ntar layoutnya pasti akan seru banget. Seru banget lah. Kasihkan sendiri. Ya satu itu. Terus udah gitu, ada beberapa kota yang 2 kali pertunjukan. Bahkan gue bilang sama anak-anak kantor, guys, ini untuk kota-kota yang udah buka penjualan tiket duluan, dan udah ribuan ya, ini di luar Jakarta, udah ribuan tiket terjual di satu kota. Kalau emang ternyata gue harus lebih dari 2 kali show, 4 kali show, ya jadiin aja. Atau bahkan kalau misalkan kondisi COVID di kota tersebut rumit, sehingga izin acara cuma diberikan kepada acara berkapasitas 100, gue udah ngejual udah jual 1.000 tiket. Kalau perlu 10 kali gue bikin show di kota tersebut. 100 selama 10 kali pertunjukan karena 1.000 tiket sudah terjual. Dan untuk yang belum terjual pun, yang belum buka penjualan, kalau ternyata izin cuma bisa didapatkan untuk acara di bawah 100 karena lebih dari itu nggak dapat izin, ya udah kita bikin 100 aja di situ. Yang penting janji gue untuk datang ke kota tersebut dituntaskan. Ini sekalian gue mau ngomong aja ya. Berarti ada kemungkinan beberapa kota tuh penjualan tiket itu nggak banyak. Ada beberapa yang 1.000, ada beberapa yang 2.000, ada beberapa yang 500. Tapi ada juga kemungkinan yang 100, mungkin di bawah 100, 75, sangat mungkin. Jadi gue mau ngasih tahu aja di depan, jangan ngomel entenya. Emang ini keadaannya. Gue nggak mau bikin acara yang ngelanggar aturan. Kan saya juga udah pernah kena COVID, jadi gue tahu betapa rumitnya situasi gitu. Sehingga kalau emang itu yang mesti dilakukan, ya emang itu yang akan kami lakukan gitu. Jadi di belakang Comika ada pelaku-pelaku industri di level kami, di industri kami, yang nunggu gitu. Comika itu kan gua niatkan untuk selalu ngebuka jalan. Kan kami yang waktu itu pertama kali bikin World Tour. Kami yang menurut gua ya, yang pertama kali bikin tour nasional dengan skema yang profit. Kami yang pertama kali waktu itu bisa bikin pertunjukan di Teater Besar Jakarta di saat cuman kesenian teater doang yang boleh di situ. Kami yang waktu itu berhasil bikin 3.500 di Casablanca untuk single show, maksudnya show seorang komedian. Kami yang bisa bikin di CCC, kami yang bikin di Istora. Kami yang pertama kali nembus market premium ketika bikin di tempatnya Ismaya, terus bikin di Wacuan, bikin di Kilo, sehingga yang lain juga seperti itu. Kami yang ngebukain jalan, dan setelah itu banyak gitu. Kami yang mulai dengan platform digital download Comika ID, banyak hal kami lakukan, dan kayak ada tanggung jawab bahwa kami juga mesti nyontohin yang benar, karena ada beberapa mulai jalan tapi nggak benar gitu. Nah, selain itu, orang butuh, lu butuh hiburan. Beneran deh, yang Glenn lakukan almarhum sampai sekarang tuh menghantui gue lebih daripada manusianya sendiri. Glenn ya, Bu. Jadi maksud gue tuh bukan dihantui sama arwah Glenn, tapi gue dihantui sama apa yang Glenn lakukan sebelum dia meninggal waktu di masa pandemi. Yang dia lakukan adalah dia menggunakan keseniannya dia sebagai cara dia berkontribusi kepada masyarakat. Nyanyi. Pelawak, harusnya kontribusi gue adalah membuat lu ketawa. Jadi gue tahu itu, dan gue tahu lu butuh itu. Udah berkali-kali gue bilang bahwa di DM gue tuh ada banyak orang, bang, terima kasih, gue hampir menyerah, ini gue nggak bohong ya, hampir bunuh diri dan segala macemnya. Tapi konten-konten komedi lu, show lu dan segala macem lu itu membuat gue jadi semangat dan bertahan. Kalau lu ada di level seperti itu sebagai seorang pelawak gitu ya, lu tahu bahwa lu berhutang kepada mereka untuk menghibur mereka. Orang tuh butuh untuk dibikin ketawa gitu. Dan dengan itu, gua punya tanggung jawab untuk delivery itu. Jadi, orang tuh bukan nggak mau mengkonsumsi lawak, mau. Cuman mereka mau dihantarkan lawaknya dengan format yang mereka bisa terima. Karena gue pengen nonton, tapi gue takut.
Kalau lu sembarangan, gue nggak mau datang. Tapi kalau misalnya lu cukup oke, gue akan pertimbangkan gitu. Jadi gue tahu kebutuhan itu tinggi di antara masyarakat. Orang, waktu gue bikin Keadaan Kahar, ada beberapa penonton yang ngomong sama gue bahwa this is my best day, the best day in 2020. Coba lu bayangin. Mengetahui 2020 itu seperti apa. Kan gue bahagia sekali ketika ternyata hari paling baik bagi dia di tahun begitu caur adalah hari ketika mereka nonton lawak gue. Kalau gue bisa kasih itu untuk lu, gue akan kasih itu untuk lu. Dan itu yang gue perjuangkan. Kalau kemarin-kemarin tuh susah sekali buat lu, perkenankan gue untuk memberi lu hari terbaik. Tahu gak gue nonton Louis C.K. di New York. Gue bersama dengan Pio dan Ari Kriting. Di pertunjukannya Louis C.K. di Madison Square Garden, yang sekarang di Netflix ada yang judulnya 2017. Gue nonton waktu itu di Madison Square Garden. Paling depan. Terus dia banyak ngomongin soal bunuh diri. Terus di akhir pertunjukan dia ngomong gini. Dia bilang, gue tahu tadi gue ngomongin soal bunuh diri. Tapi, dan kalau lu kepikiran untuk bunuh diri, dia bilang, tolong diingat, hari ini tuh lu ketawa-ketawa. Hari ini lu ketawa puas-puas. Puas banget. Artinya, things are not that bad. There is something to look forward to. Dan kalau misalkan lu kemarin sempat mau bunuh diri, abis itu hari ini lu ketawa-ketawa, tolong diingat bahwa akan ada hari lain di depan di mana lu akan ketawa-ketawa lagi. Jadi bertahanlah. Nah, gue pengen ngelakuin apa yang Louis C.K. lakuin. Gue pengen bikin lu ketawa, karena gue tahu lu butuh, sehingga lu bisa bilang, things are not that bad. Ternyata keadaan gak seburuk itu. Ternyata gue masih bisa ketawa-ketawa gitu. Dan gue sangat pede dengan Komodo Monoe. Sangat-sangat pede. Ini set yang matang sekali, udah gimana sih? Udah siap dari 2019, udah matang banget gitu. Dan gue gak sabar untuk mempertontonkan ini di depan lu, dan gue cukup yakin ini akan membuat lu tertawa, dan gue akan bahagia ketika lu bilang, bener Panji, yang lu janjikan tuh bener. Hari ketika gue nonton Komodo Monoe adalah hari terbaik gue. Itu tanggung jawab gue. Karena gue tahu lu butuh. Yang kelima, alasan kenapa Komodo Monoe harus jalan sekarang. Gue recap dikit ya. Yang pertama adalah karena gue gak nyaman megang duit lu lama-lama. Yang kedua, karena gue udah punya special yang mau keluar, cuman ketahan gara-gara ini pertunjukan. Yang ketiga, karena Comika harus ngebukain jalan. Kaitannya dengan yang keempat, karena lu butuh. Yang kelima adalah karena gue punya rencana di tahun 2022 yang gak bisa diundur. Jadi, harus terjadi sekarang. Kalau enggak, gue khawatirnya malah jadi nggak kejadian sama sekali. Yang mana nggak mungkin juga sih, kan lu udah pegang duitnya ya. Intinya adalah 2022 gue punya rencana yang nggak bisa gue tunda. Dan itulah kenapa Komodo Monoe harus terjadi tahun ini. Tanggung jawab gue memastikan bahwa acaranya aman. Tenang, gue juga nggak mau kok acaranya nggak aman. Sekali lagi, karena gue pernah kena dan gue punya keluarga di rumah, gue nggak mau acara gue jadi masalah gitu. Gue akan lakuin apapun yang gue bisa. Termasuk kalau ternyata hanya bisa di bawah 100 penonton di sebuah kota. Tapi yang pasti gue udah samperin itu kota. Sekali lagi, 5 April 2021, seluruh 15 kota nasional akan buka penjualan tiket kompak pada jam, kalau gue nggak salah 12 waktu Indonesia Barat. Akan buka penjualan di hari yang sama. Periodenya beda-beda, ada yang periode Wong Soedan, ada yang periode presale. Sekali lagi, Wong Soedan nggak perlu daftar apa-apa, cuma nama doang. Cek harganya di tersinggung-oleh-panji.com. Nanti gue akan informasikan selanjutnya soal protokolnya seperti apa dan aturan-aturan lainnya soal show 1, show 2. Akan ada nomor kursi, karena gue mesti bisa tracing lu kalau misalnya ada apa-apa gitu. Ini sekali lagi untuk kebaikan kita semua. Bayangin, gue nggak pernah percaya nomor kursi kan. Lu yang tahu gue dari Bhinneka Tunggal Ika 2011, gue nggak pernah pakai nomor kursi. Gue bersedia untuk lakuin itu sekarang karena emang kondisinya mengharuskan. Jadi siap-siap aja. Informasi lebih lanjut akan selalu diupdate di tersinggung-oleh-panji.com atau di kanal sosmed gue ataupun di YouTube gue, termasuk di dalamnya ya. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa ketemu, dan ketika lo ketawa-ketawa, semoga gue berhasil membuat lo ngerasa itu adalah salah satu hari terbaik lo. Kalau bisa sih bukan cuma di masa pandemi, seumur-umur lo hidup ya. Makasih banyak dan goks. Jaga kesehatan.
Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Abis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa gak langsung ya? Tahu nggak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2.